Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah, Boyolali Tersenyum. Di video kali ini kita mereview Asle CX3400. Ini alat apa ya? Aksesoris buat apa? Langsung saja di subscribe channel ini ya dulur. Yang sudah subscribe, terima kasih. Like untuk video ini dan komentar ya lur. Ini adalah crossover aktif. Nah, fungsinya untuk apa? Banyak sekali yang bertanya soalnya di kolom komentar saya. Fungsinya untuk apa Thomas? Ini apakah bisa menaikkan gain Thomas? Banyak sekali pertanyaan yang muncul tentang aksesoris ini ya dulur. Ini adalah crossover aktif yang harus ada dalam perangkat sound system sekelas sound hajatan ya lur. Nah, jangankan kelas profesional ya, sound kelas rumahan pun sebaiknya atau lebih enak menggunakan ini ya. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan suara yang lebih membahana, yang lebih nyata seperti itu, lebih detail, karena seolah-olah teracik seperti itu suaranya. Kita mendengarkan suara secara racikan sendiri. Kenapa? Karena high-nya sendiri satu channel, mid-nya sendiri satu channel, low-nya sendiri satu channel. Bahkan ada yang fasilitas atau fiturnya ada sub-nya sendiri satu channel seperti itu dulu. Nah, khusus untuk CX3400 ini produk dari Asle, ini hanya low mid high saja, jadi nggak ada subwoofernya. Jadi kita banyak sekali fitur di belakang untuk saklar-saklarnya ini. Ini untuk men-setting apabila menggunakan alat ini pada 2-way atau 3-way, bahkan 4-way. Ini bisa dulur. Kita tinggal setting di panel-panel yang ada di belakangnya ini. Tentunya kalau kita main 4-way, alat ini hanya bisa kita pakai buat mono ya dulur, tidak bisa stereo. Kalau misalkan 2-way ini bisa dipakai buat stereo, 3-way juga bisa dipakai buat stereo. Tapi kalau 4-way hanya bisa buat mono saja. Memang untuk penggunaan yang analog seperti ini itu sebaiknya menggunakan minimal 2 ya dulur untuk mendapatkan stereoitas yang maksimal. Namun kalau mau pakai 1 juga bisa. Cuman antara sub sama low atau low sama mid itu bisa berhubungan ya dulur. Berhubungan satu sama lain frekuensinya. Nah, kurang bagusnya di sini atau minusnya dari crossover analog CX3400 ini seperti ini ya dulur. Jadi ada kaitan low mid sama low-nya atau kaitan antara sub sama low-nya itu secara frekuensi berkaitan. Berbeda kalau kita menggunakan manajemen ya dulur, kayak manajemen Asle 260 kayak gitu. Antara sub dan low, low dan mid, mid dan high tidak saling berkaitan. Jadi kita enak untuk settingnya. Maka dari itu harus dibutuhkan 2 unit kalau mau memaksimalkan stereonya seperti itu dulu. Nah, jika kita punya crossover aktif CX3400 ini, modulasi suaranya pasti bisa lebih gede lagi dulur. Kayak low-nya bisa lebih mantap lagi, mid-nya lebih mantap lagi, lantang lagi, high-nya juga lebih lantang lagi. Karena ada fitur buat gainnya dulur, jadi bisa menaikkan
frekuensi, bisa menaikkan gainnya juga. Ini adalah alat untuk memecah sinyal, memecah suara, memecah frekuensi. Dari mixer lari ke equalizer, lari ke crossover aktif ini, ya, itu 2 input stereo atau kita bicara mono. Jadi 1 input 3 output, 1 input 3 output, low, mid, high. Kita bisa racik sendiri, kita bisa ramu sendiri, kita setting low-nya, kita setting mid-nya, kita setting high-nya. Memang harus menggunakan power minimal 3 dulur, atau 2 juga boleh. Yang untuk low sendiri, mid sendiri. Tapi kita harus setting di belakangnya, panel belakangnya kita pencet pada 2-way. Jadi kita menggunakan 2 power. Tapi kalau kita menggunakan 3 power, baru kita setting 3-way atau 4-way. Seperti biasa dulur, ini menggunakan sistem analog. Ada yang menggunakan sistem digital. Tapi kalau misalkan listrik kita kurang maksimal, pakailah yang sistem analog saja. Tapi kalau sound system kita menggunakan genset odong-odong yang sudah ada AVR atau sudah dilengkapi stabilizer, baru menggunakan yang sistem digital. Tapi kalau masih menggunakan listrik PLN, nah kalau listrik PLN ini tegangannya tergantung di wilayahnya. Kalau di wilayah kota rata-rata tegangannya bagus, tapi kalau di wilayah pedesaan seperti desa kami dulur, tegangannya ini kalau malam bisa 180 dulur. 180 kalau dipakai buat manajemen, ya jelas tidak bisa nyala ya dulur, tidak bisa nyala. Tapi kalau menggunakan alat analog masih bisa nyala. Oleh karena itu, kalau tegangan listriknya belum safe, pakailah yang analog seperti ini. Mungkin berbagi pengalamannya sampai di sini saja ya dulur. Pengetesannya di video selanjutnya. Ini adalah fitur di bagian belakang, inputnya, dan ini low, mid, high. Channel yang A juga low, mid, high. Nah itu ya dulur. Jika minat langsung di order. Banyak sekali stoknya ya dulur di toko kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang telah setia di channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Sukses selalu untuk sahabat-sahabat subscriberku dimanapun subscriberku berada. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.